차츰차츰 좋아지고 있고요. 아직 100%가 된다는 거는 보장이 안 되지만은 이제는 본인이 개인이 이제 어떤 좀 이렇게 투지를 보여야 되지 않을까 그렇게 봅니다. 일단 휴스키 동안요 선수들 좀 많이 시기했고요. 그리고 이제 전반기를 하면서 우리 팀 플레이 중에서 모자랐던 것들, 팀에서 다시 우리가 좀 더 보충해야 됐던 이런 것들을 이제 조금씩 이제 연습을 했고요. 이제 그런 것들이 이제 선수들한테 조금씩 좋아진다면은 괜찮지 않을까 그렇게 생각합니다. Kekalahan kembali harus diterima oleh Hwaseong IBK Altos dalam kelanjutan babak kelima Liga Voli Korea musim ini. IBK Altos tidak berdaya saat bertandang ke markas GS Charter Seoul Kicks di Jangchung Arena, Seoul, Korea Selatan, pada hari Sabtu, 8 Februari 2025. Tim yang menduduki peringkat keempat di klasemen sementara itu menyerah dalam 3 set langsung dengan skor 0-3, 15-25, 21-25, 24-25. Dengan hasil tersebut, tim asuhan Kim Ho-chol mencatatkan kekalahan ke-9 dari 10 pertandingan terakhir. Pada pertandingan ini, Lee So-young memulai sebagai pemain cadangan dan kembali berperan sebagai outside hitter setelah 2 pertandingan sebelumnya bermain sebagai libero. Sementara itu, tim tuan rumah tampil dengan percaya diri untuk merebut kemenangan setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Gwangju I Pepper Savings Band di laga terakhir. GS Charter sudah memperlebar jarak dengan keunggulan 3 poin pada skor 12-9. Setelah jeda teknis, GS Charter terus memimpin hingga menciptakan selisih 6 angka pada skor 19-13. Set pertama akhirnya berhasil diamankan dengan sangat baik oleh tim tuan rumah. Memasuki set kedua, IBK Altos memberikan perlawanan sehingga kedua tim saling berbalas skor menjelang akhir laga. IBK Altos hanya tertinggal 1 angka pada skor 21-22. Namun, GS Charter mampu melesat dengan mencetak 3 poin beruntun yang diakhiri dengan spike keras Giselle Silva dari posisi 2. Sepanjang pertandingan, IBK Altos mengalami kesulitan pada posisi setter dengan terus melakukan rotasi antara Kim Ha-kyung dan Kim Yun-woo. Umpan-umpan para pemain IBK Altos semakin tidak teratur setelah mereka kehilangan setter asal Cina, Chen Xintong, yang keluar dari tim karena cedera. Pada set ketiga, GS Charter berhasil mencetak 4 poin beruntun untuk membuka keunggulan. IBK Altos merespons dengan menyamakan skor menjadi 7-7. Namun, tim tuan rumah kembali mengambil alih keunggulan pada jeda teknis kedua. Setelah itu, IBK Altos sempat memimpin pada skor 14, 13 dan 16, 15 saat memasuki jeda teknis kedua. Namun, kekuatan Giselle Silva kembali membawa GS Charter unggul 3 angka pada skor 23-20. IBK Altos sempat menyamakan skor menjadi 23-23, tetapi kesalahan serangan dari Victoria dan Chuck menghasilkan match point bagi tim tuan rumah. Tim tamu masih memaksa DUC, hingga spike Silva dan kesalahan serangan dan Chuck menyudahi laga lebih cepat. Selanjutnya, IBK Altos akan kembali menghadapi laga tandang kontra Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada hari Rabu, 12 Februari 2025. Lee So-young memutuskan meninggalkan Red Sparks setelah pengajuan kenaikan gajinya ditolak oleh manajemen klub. Saat itu Lee So-young menyampaikan keinginannya untuk tetap bermain bersama Red Sparks dengan syarat gajinya dinaikkan. Namun, permohonan Lee So-young tidak disetujui oleh Red Sparks, sehingga sang kapten memutuskan untuk meninggalkan klub. Setelah kepindahannya ke IBK Altos, Lee So-young menjalani musim yang sulit akibat cedera bahu. Ia harus absen selama 2 putaran laga untuk pemulihan, yang membuatnya sering menjadi sorotan karena dituduh hanya menjadi beban bagi IBK Altos. Pemain dengan gaji tertinggi di IBK Altos itu hanya duduk di bangku cadangan hingga putaran keempat. Meskipun Lee So-young bisa bermain, ia belum bisa memberikan kemenangan untuk tim yang telah membayarnya mahal.